pada bab 10 kita akan mempelajari analisis regresi dan korelasi linear berganda. Analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Korelasi linear berganda. Korelasi linear berganda adalah metode statistika yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama. Persamaan dari analisis regresi dengan tiga variabel, yaitu sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Dengan keterangan yaitu variabel dependen yang ingin diprediksi, A yaitu konstanta, B1 yaitu koefisien regresi parsial dari X1, B2 yaitu koefisien regresi parsial dari X2, X yaitu variabel independen. Untuk dapat menentukan A, B1, B2 digunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan Y bar dikurang B1X1 bar dikurang B2X2 bar. B1 sama dengan sigma X1Y dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1X2 pangkat 2. B2 sama dengan sigma X2Y dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Dari persamaan tersebut, nilai X dan Y dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. X sama dengan XI dikurang X1 bar dan Y sama dengan Y dikurang Y bar. Penafsiran terhadap nilai B0, B1, B2. A yang merupakan konstanta dan dikenal juga dengan sebutan intersepsi akan menjadi nilai prediksi etopi ketika variabel independennya X1 dan X2 bernilai 0. B1 yang merupakan koefisien regresi parsial 1 akan menyatakan besarnya kenaikan atau penurunan dalam variabel dependen atau etopi yang diharapkan ketika variabel X1 mengalami perubahan sementara X2-nya tetap. B2 yang merupakan koefisien regresi parsial 2 akan menyatakan besarnya kenaikan atau penurunan dalam variabel dependen atau etopi yang diharapkan ketika variabel X2 mengalami perubahan sementara X1-nya tetap. Kesalahan standar perkiraan. Kesalahan standar perkiraan dari analisis regresi dalam bentuk linear berganda dibagi menjadi kesalahan standar perkiraan untuk A, B1, dan B2 serta untuk residualnya. Kesalahan standar perkiraan untuk residualnya dirumuskan sebagai berikut. SYX sama dengan akar dari sigma Y pangkat 2 dikurang B1 sigma YX1 dikurang B2 sigma YX2 per N dikurang 3. Sementara itu, kesalahan standar perkiraan untuk A, B1, dan B2 dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama untuk A, SA sama dengan akar dari 1 per N ditambah X1 bar pangkat 2 sigma X2 pangkat 2 ditambah X2 bar pangkat 2 sigma X1 pangkat 2 dikurang 2 dikali X1 bar dikali X2 bar sigma X1 X2 per sigma X1 pangkat 2 sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2 dikali SYX pangkat 2. Yang kedua untuk B1, SB1 sama dengan akar dari sigma X2 pangkat 2 dikali SYX pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Yang ketiga untuk B2, SB2 sama dengan akar dari sigma X1 pangkat 2 dikali SYX pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran dalam bentuk persentase dari variabel independen yang dapat digunakan untuk menjelaskan fluktuasi dalam variabel dependen. Peralihan dari R kecil pangkat 2 ke R besar pangkat 2 mencerminkan peningkatan kompleksitas dalam memahami dan mengukur hubungan berganda dalam data nyata. Koefisien determinasi pada model regresi berganda dirumuskan sebagai berikut. R pangkat 2 sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y pangkat 2. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi berganda atau R menggambarkan keseluruhan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan independen, mencakup efek aditif dan interaksi antara kedua variabel independen. Koefisien korelasi pada model regresi berganda dirumuskan sebagai berikut.
R sama dengan akar R pangkat 2. Memprediksi dan melaporkan hasil analisis regresi. Pelaporan dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap nilai-nilai koefisien dan kesalahan standar perkiraan yang telah didapatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, kami sudah menyediakan data dari Y, X1, dan X2 yang keterangan dan soal-soalnya yang bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya, untuk mencari Y kecil, X1 kecil, dan X2 kecil, terlebih dahulu kita akan mencari rata-rata dari Y, X1, dan X2. Nah, setelah kita mendapatkan rata-ratanya, kita tinggal mengurangkan setiap bilangan dari Y, X1, dan X2 kecil dengan rata-ratanya. Seperti contoh di sini, bilangan pertama dalam Y ada 45, dikurangi dengan rata-ratanya itu 60, kita mendapatkan Y kecilnya adalah minus 15. Dan kita mengulangi hal tersebut hingga semuanya terisi. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan Y kecil, X1 kecil, dan X2 kecilnya, kita tinggal menguadratkan ketiga variabel tersebut dan mengalihkan X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X1 dengan X2. Setelah semuanya terisi, kita tinggal masuk ke dalam rumus untuk mencari koefisien regresinya. Di sini yaitu yang pertama ada B1. Kita memasukkan sigma atau total dari semua yang ada pada rumus pastinya. Seperti di sini ada sigma X1Y, kita ada 17,5, X2 pangkat 2, 17,208. Nah, kalau dalam kurung ini dia berarti dikali ya. Berarti sigma X1Y dikali sigma X2 pangkat 2. Lalu dikurang dengan bilang-bilang apa sesuai dengan rumusnya. Nah, setelah kita mendapatkannya, kita akan mendapatkan hasil 314,428 per 8,37494. Kita membagikan kedua bilangan tersebut, lalu kita mendapatkan hasil B1 adalah 37,54391. Selanjutnya, untuk mencari B2-nya sama seperti B1 tadi, kita tinggal masukkan semua sigma ke dalam rumus, lalu kita mendapatkan B2-nya adalah minus 7,48029. Begitu juga dengan A, kita memasukkan Y bar yaitu rata-rata dari Y yang telah kita cari sebelumnya. Lalu kita kurangi dengan B1 yang dikali dengan X1 bar, kita kurangi dengan B2 dikali dengan X2 bar. Lalu kita mendapatkan hasil A adalah 18,56926. Setelah kita mendapatkan A, B1 dan B2-nya, kita akan menulis persamaan regresinya dengan rumus Y topi sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus semua bilangan yang telah kita cari tadi, yaitu persamaan regresinya Y topi sama dengan 18,5693 tambah 37,5493 X1 tambah 7,48029 X2. Selanjutnya, kita akan mencari kesalahan standar perkiraan dan penafsirannya. Yang pertama, kita akan mencari SCX-nya. Kita memasukkan semua bilangan sigma sesuai dengan rumusnya. Yang kita mendapatkan hasil SCX ya adalah 5,61, SA adalah 16,56, dan SB1 adalah 8,04, SB2 adalah 1,21. Setelah kita mencari kesalahan standar perkiraannya, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Kita sama seperti halnya dengan contoh-contoh soal sebelumnya, kita tinggal memasukkan semua bilangan yang telah kita cari sesuai dengan rumus, dan kita mendapatkan koefisien determinasi atau R pangkat 2-nya adalah 0,91. Nah, untuk mencari koefisien korelasi, kita tinggal mengakarkan hasil dari koefisien determinasinya tadi, yaitu 0,91 adalah hasilnya 0,95. Nah, akan dilanjut dengan pengerjaannya di dalam Excel. Ini adalah langkah pertama dalam pengerjaan Excel pada bab 10. Di sini kami sudah menyediakan data yang akan kita cari totalnya menggunakan rumus. Yang pertama kita ketik sama dengan sum, lalu kita blok dari kolom pertama sampai akhir, lalu di enter. Untuk mempermudah mencari total X1 dan X2, kita tinggal menarik dari kolom total Y. Kemudian, untuk mencari rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan average, lalu kita blok dari kolom pertama sampai akhir. Lalu di enter. Sama dengan cara untuk mencari total. Kita tinggal menarik kolom rata-rata Y ke rata-rata X1 dan X2.
Nah, untuk mencari Y, X1 dan X2 kecil, kita akan mengurangi setiap bilangan dalam variabel tersebut dengan rata-ratanya. Begitu juga dengan X1 dan X2 kecil. Selanjutnya, kita akan mencari Y, X1, X2 kecil, pangkat 2. Dengan mengalihkan bilangan dalam variabel tersebut 2 kali menggunakan rumus sama dengan, lalu kita blok bilangan dalam variabel tersebut, lalu klik Shift, tambah 8, untuk menghasilkan bintang, di mana bintang itu adalah kali dalam Excel, dan kita melakukan hal tersebut untuk X1 kecil pangkat 2 dan X2 kecil pangkat 2. Selanjutnya, untuk mencari X1 kecil dikali Y kecil, kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita blok bilangan dalam X1 kecil, lalu kita klik bintang, dan kita blok bilangan dalam Y kecil, lalu di enter. Selanjutnya, untuk mencari X2 kecil kali Y kecil, kita menggunakan rumus yang sama dengan mencari X1 kecil dikali Y kecil. Selanjutnya, kita akan mencari X1 kecil kali X2 kecil dengan menggunakan rumus sama dengan kita blok bilangan dalam X1 kecil, lalu ketik bintang, dan kita blok bilangan X2 kecil. Lalu, untuk mencari totalnya, kita menarik total dari X2 sampai ke kolom total X1 kecil dikali X2 kecil. Baik, saya akan melanjutkan. Setelah semua data yang telah tersedia, kita tinggal masukkan ke dalam rumus sesuai dengan data yang telah tersedia, seperti yang ada di video. Untuk pembilangnya, kita klik sama dengan, lalu kita klik X1Y, lalu kita klik bintang, dimana bintang ini adalah kali dalam Excel, dimana untuk mendapatkan bintang kita tinggal mengklik Shift plus 8, lalu kita lanjutkan sesuai dengan rumus. Dan untuk penyebutnya kita ulangi dengan hal yang sama seperti untuk membuat pembilangnya. Kita tinggal sesuaikan aja sama rumusnya. Nah, jika pembilang dan penyebutnya sudah tersedia, kita tinggal membagikannya, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita klik pembilangnya, kita klik garis miring, dimana garis miringnya adalah untuk membagi kedua bilangan tersebut. Dan kita klik enter, dan kita mendapatkan hasil akhir dari B1 nya. Karena pengerjaan B2 A dan Y topinya hampir sama dengan pekerjaan B1, saya akan timelapse untuk mempersingkat waktu dan akan dilanjut untuk mengerjakan kesalahan standar perkiraannya. Selanjutnya di sini untuk mencari kesalahan standar perkiraannya, yaitu yang pertama kita akan mencari total dari pembilangnya. Kita tinggal masuk ke dalam rumus, yaitu Y pangkat 2. Kita klik di sini sama dengan sigma Y pangkat 2, lalu kita kurang dengan B1, lalu kita kali dengan sigma Y X1, lalu kita kurang dengan B2 dikali dengan sigma Y X2. Untuk penyebutnya N kurang 3, dimana karena N nya itu adalah 5 atau total datanya adalah 5, lalu kita kurangi 3. Nah, di sini langsung kita buat aja 2. Lalu kita bagi, dan kita menggunakan rumus sama dengan SQRT untuk mengakarkan. SQRT itu adalah rumus akar. Nah, kita lanjutkan dengan SA nya. Kita terlebih dahulu mencari 1 per N, N nya adalah 5, 1 per N, 1 per 5 ditambah dengan X1 bar pangkat 2, yaitu rata-rata dari X1, rata-rata dari X1 kita kali 2 kali, karena itu adalah pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan sigma X2 pangkat 2, lalu kita tambah dengan rata-rata dari X2,
kita kalikan 2 kali, sama karena dia pangkat 2. Lalu kita kurang dengan 2. Lalu kita kali dengan rata-rata X1 dengan rata-rata X2. Lalu kita kali dengan X1 kali X2. Itu adalah pembilangnya. Untuk penyebutnya yaitu kita kalikan X1 pangkat 2 dengan X2 pangkat 2. Lalu kita kurangkan dengan X1 kali X2 2 kali karena adalah pangkat. Selanjutnya kita akan menjumlahkan ke 4 bilangan ini, yaitu 1/5 dengan cara 1 di 1/5 yaitu 1 garis miring 5. Lalu kita klik tambah, lalu kita klik hasil dari pembilangnya tadi, lalu kita klik garis miring, lalu kita klik penyebutnya, lalu kita klik enter, kita mendapatkan hasilnya. Lalu kita mengalihkan hasil yang tadi dengan SCX di pangkat 2, yaitu SCX, hasil SCX tadi kita kali 2 kali, lalu kita akan mendapatkan hasilnya seperti yang ada di video. Lalu kita mengakarkannya dengan cara sama dengan XQRT, buka kurung, kita klik hasil yang tadi, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, karena pengerjaan SB1 dan SB2 nya memiliki tidak jauh beda dengan untuk mencari SA nya, saya akan men-timelapse agar mempersingkat waktu. Baik, untuk mencari R pangkat 2 nya, di sini kita memasukkan semua datanya sesuai dengan rumus. Itu yang pertama B1, kita klik bintang, lalu kita klik sigma dari X1Y, lalu kita klik tambah, lalu kita klik hasil dari B2, lalu kita kalikan dengan hasil dari B2, lalu kita kalikan dengan sigma X2Y. Kita klik enter, kita mendapatkan pembilangnya. Lalu untuk penyebutnya kita klik sama dengan, lalu kita klik sigma dari Y pangkat 2, lalu kita klik enter. Tinggal membaginya, kita klik sama dengan, lalu kita klik bilangan pembilangnya, lalu kita klik garis miring, lalu kita klik penyebutnya. Kita klik enter, kita mendapatkan R pangkat 2. Lalu untuk mencari R nya, kita tinggal mengakarkan dari R pangkat 2 tadi, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita klik SQRT, kita klik buka kurung, lalu kita klik hasil dari R pangkat 2 tadi, baru kita klik tutup kurung, lalu kita klik enter, dan kita mendapatkan R nya. Nah, sekian pembahasan dari bab ke-10. Akan kami lanjutkan untuk membahas bab ke-11 baik PowerPoint dan Excel-nya. Terima kasih. Akan membahas yaitu mengenai angka indeks. Nah, pengertian dari angka indeks adalah merupakan alat penting untuk menggabungkan dua perubahan waktu yang berbeda. Angka indeks berguna untuk menganalisis perubahan, tren, dan fluktuasi di bidang ekonomi, sosial, dan keuangan. Serta ada pula tujuan dari angka indeks, yaitu memahami, menjelaskan, dan menganalisis perubahan dan fluktuasi data dari waktu ke waktu. Mengenal jenis-jenis angka indeks dan penggunaannya, menggunakan angka indeks untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian, terdapat pula macam-macam angka indeks. Yang pertama, angka indeks harga, yang kedua kuantitas, dan yang ketiga nilai. Angka indeks harga sering kita bilang dengan price, dan angka indeks kuantitas yaitu quantity, serta yang ketiga angka indeks nilai yaitu value. Nah, kemudian dalam angka indeks ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode
angka indeks tidak tertimbang yang terdapat 3 materi dalamnya yang akan kita bahas. Yang pertama, angka indeks gabungan sederhana. Yang kedua, angka indeks relatif. Yang ketiga, angka indeks rata-rata hitung relatif. Nah, yang kedua metodenya yaitu angka indeks tertimbang. Yang terdapat 2 materi yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama, angka indeks harga gabungan. Yang kedua, angka indeks harga rata-rata hitung relatif tertimbang. Kita akan bahas dulu angka indeks tertimbang yang di materi pertama, yaitu angka indeks gabungan sederhana. Terdapat rumus-rumus, yaitu pertama angka indeks harga, yang kedua angka indeks nilai kuantitas, dan nilai. Pada angka indeks harga, rumusnya yaitu P dalam kurung N, O, tutup kurung, sama dengan sigma PN dikali sigma PO. PN ini sebagai harga QN dan PO sebagai harga dasar. Nah, begitu juga dengan kuantitas. QN ini sebagai kuantitas periode QN dan QO sebagai kuantitas periode dasar. Begitu juga dengan nilai. VN nilai per periode dan VO nilai periode dasar. Kita langsung ke salah saja, yang dimana jika tahun 2021 disajikan sebagai tahun dasar, tentukan harga indeks harga gabungan tidak tertimbang tahun 2022 untuk ketiga jenis barang pada data berikut. Nah, ini adalah data-datanya. Di situ terdapat jenis barang itu ada udang, cumi, kepiting, ada 3. Dan ini ada tahun 2021 dan 2022 mengalami penaikan. Nah, untuk kita menentukannya dengan data, kita harus menjumlahkan yang tahun tadi itu dikali PO. PO ini adalah tahun dasar tahun 2021. Dan PN ini adalah sebagai tahun yang berikutnya, atau bisa kita bilang sebagai KN. Nah, ini adalah tahun 2022. Kita masukkan rumusnya, itu 170 per 150 kali 100 hasilnya 113,33, yang dimana kelompok data tersebut mengalami penaikan sebesar 11,33% pada tahun 2022 dari harga gabungan tahun 2021. Berikutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu angka indeks relatif. Nah, angka indeks kuantitas dan angka indeks nilai, yang dimana angka indeks harga dalam kurung itu P dalam kurung N per O sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100. Nah, sama seperti hal yang tadi, rumusnya tetap sama, tidak ada yang berbeda dari yang tadi. Masuk contoh yang kedua. Oke, kita masukkan satu per satu yang dimulai dari udang. Itu 75.000 dibagi 70 kali 100 sama dengan 107,14. Ini begitu seterusnya hingga angka indeks relatif kepiting. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu mengenai materi angka indeks rata-rata hitung relatif, yang dimana rumusnya P dalam kurung N per O sama dengan 1 per N sigma PN per PO kali 100. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini PN adalah harga periode KN, PO adalah harga periode dasar, dan N adalah jumlah barangnya. Sama seperti yang di angka indeks kuantitas dan angka indeks nilai. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita masukkan rumusnya. Nah, untuk di dalam tabel itu ada PN per PO. Ini 1,07, itu dari 70 per 75 hasilnya 1,07. Oke, kita masukkan data-datanya sama dengan, nah ini total barang itu ada 3, karena ada udang, cumi, kepiting, cuma 3. Jadi 1/3 dalam kurung 3,44 kali 100 sama dengan 114,67, yang dimana ketiga sifat tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,67% pada tahun 2022 dari harga rata-rata per bulan di tahun 2021. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu mengenai
angka indeks terimbang. Yang pertamanya, kita akan membahas dulu mengenai angka indeks harga gabungan, yang dimana rumusnya ada I dalam kurung N, O tutup kurung sama dengan sigma PN W per sigma PO W kali 100. Nah, berikut ini adalah metode yang digunakan dalam angka indeks terimbang. Yang pertama itu ada angka indeks harga last price. Yang kedua, angka indeks harga last. Yang ketiga, angka indeks harga Irving Fisher. Yang keempat, angka indeks harga Gravis. Yang kelima, angka indeks harga Marshall Edwards. Di sini terdapat rumus-rumusnya. Yang pertama itu ada IL sama dengan sigma dalam kurung PN QO tutup kurung ILP. Begitu juga dengan yang keempat itu ada LD sama dengan IL tambah LP per 2. Kita langsung masuk saja ke soalnya biar kita sama-sama paham betul gimana. Contoh soal pertama yaitu ada berikut ini paparkan harga jual barang dalam ribuan rupiah dan banyak produksi perlindungan dari pengusaha. Tentukanlah indeks harga gabungan seimbang data pada tahun 2021 dengan tahun dasar 2020 menggunakan metode 5 tadi yang sudah sebutkan. Ada Last, ada Pascal, ada Irving Fisher, ada Gravis, ada Marshall Edwards. Kita langsung masuk saja ke fotonya ini tadi. Jenis barang itu ada barang A, B, C, dan D. Nah, di tahun 2020 barang tersebut ada 30, ada 50 harganya ada 45.000. Ini 30 ini dan 50 ini itu sebagai ribuan. Kita bilang 30.000, 50.000. Begitu juga dengan tahun 2021. Di sini terdapat harga kuantitasnya itu ada 3655 dan di tahun 2021 itu ada 6687. Masuk cara penyelesaiannya, yang dimana di sini kita sudah ketahui kan harga itemnya yang PO itu sebagai harga dasar dan PN itu sebagai harga GM, yang dimana PO ini dia sebagai itu harga selanjutnya. Kemudian PN QO. Nah, PN QO itu apa sih? Itu gimana gitu kan? PN QO itu harganya 40.000 dan kita buat harga satunya jadi 40, kemudian dikali dengan QO-nya 3. QO itu kuantitas dasar dan PN itu harga KM. 10 dikali 30 sama dengan 120. Begitu juga dengan yang barang B, yaitu 300. Dari mana 300? Dari 50 dikali sama 6, hasilnya 300. Itu dalam rupiah. Sekarang kita mendapatkan semua ini, kita totalkan semua. Kita dapat hasilnya, yang PNQO-nya hasilnya 1045, yang PLQO-nya hasilnya itu 940. Masuk kita ke dalam rumus. Rumus yang pertama tadi adalah IL sama dengan sigma PN QO. PN QO ini adalah yang dikali ya per sigma PN PO QO tutup kurung kali 100. Nah, tadi hasilnya 1045 per 940 kali 100. Hasilnya 111,17. Lanjut dengan cara pasca. Sama seperti tadi, kita menambahkan satu lagi, yaitu dengan tadi kita hanya menjumlahkan saja dan mengkali-kalikan, kemudian kita masukkan rumusnya yang sama seperti hal yang tadi, kita hanya mengkali-kalikan saja dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 1480 dan 1295. LP sama dengan sigma PN QN dalam kurung per sigma PO dan QN dalam kurung sama kali 100. Nah, itu hasilnya sebesar 114,28. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu Irving Fisher. Rumus penyelesaian 1 dan 2, metode Irving Fisher diselesaikan sebagai berikut. Nah, ini kita menggunakan akar ya teman-teman ya. IF sama dengan IL dalam akar IL
kali LP sama dengan akar 111,17 dikali 114,28 sama dengan 112,71. Metode keempat yaitu Gram-Mix. Melalui penyelesaian 1 dan 2, metode Gram-Mix diselesaikan sebagai berikut. Nah, ini kita selesaikan. Dari hasil tadi, LD sama dengan IL tambah IB per 2, yaitu 111,17 ditambah 114,28 per 2. Hasilnya sebagai 112,72. Ya, Marshall Edwards. Di sini sama tambah seperti di awal tadi, dan di sini ada tambahan tambah yaitu ada QO kurang QN. Nah, jadi QO-nya kurang QN itu sebesar 240. Kemudian itu ada PN yang berisi QO ditambah QN, dan kemudian PO itu diisi sebagai QO ditambah QN. Kemudian kita totalkan hasilnya itu ada 2525 dan 2235. Kita memasukkan rumus yang tadi, yaitu ILM sama dengan sigma PN dalam kurung QO tambah QN tutup kurung per sigma PO tutup buka kurung QO tambah QN tutup kurung kali 100. Nah, hasil tadi yang 2525 per 2235 dikali 100 hasilnya 112,98. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan angka indeks harga rata-rata hitung relatif tertimbang. Di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu P sama dengan sigma buka kurung PN per PO tutup kurung W per sigma W dikali 100. Di sini juga ada dua faktor, yaitu faktor penimbangan adalah periode dasar dan faktor penimbang adalah periode O. Setelah itu kita akan masuk ke contoh soal, yaitu tentukanlah angka indeks harga rata-rata relatif tertimbang harga jual barang dalam Rp1.000 dan banyak produksi ribuan dari pengusaha. Pertama, jika faktor penimbangan adalah periode dasar. Yang kedua, jika faktor penimbang adalah periode N. Yang pertama, kita akan menyelesaikan, yaitu jika faktor penimbang adalah periode dasar. Di sini kita bisa melihat tabel-tabelnya. Di dalam tabel tersebut ada jenis barang, harga item, kuantitas, dan lain-lain. Setelah itu, masukkan data pada tabel ke dalam rumus. Sama dengan 1,045 per 940 dikali 100, kita dapat hasilnya 111,17. Masuk yang kedua, jika faktor penimbang adalah periode N. Di sini kita bisa melihat tabelnya. Di dalam tabel tersebut ada jenis barang, harga atau item, kuantitas, dan lain-lain. Setelah itu, masukkan data pada tabel ke dalam rumus. Sama dengan 1758,80 per 1480 dikali 100, hasilnya 118,84. Selanjutnya kita masuk ke angka indeks berantai. Angka indeks berantai adalah angka indeks yang menggunakan waktu dasar selalu 1 tahun sebelum tahun yang dihitung angka indeksnya. Selanjutnya kita masuk ke indeks harga relatif berantai. Di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu P buka kurung N, N kurang 1 tutup kurung sama dengan PN per P buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali 100. Di sini kita bisa melihat keterangannya, apa itu PN, apa itu P buka kurung N kurang 1 tutup kurung, apa itu P buka kurung N, N kurang 1 tutup kurung. Setelah itu kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah data mengenai harga gula pasir per kilogram tahun 2018 sampai 2021 dengan menggunakan tahun 2018 sebagai periode dasar. Tentukanlah indeks basis dan indeks berantai tahun 2019 sampai 2021. Kemudian bandingkan. Di sini kita bisa melihat tabel-tabelnya dari tahun, setiap tahun berapa harga per kg-nya, harga gula per kilogramnya. Baiklah, kita lanjut ke penyelesaian. Yang pertama, indeks basis pada data tersebut adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat 4 penyelesaian, tapi kita ambil satu aja. Salah satunya yaitu P buka kurung 19,18 tutup kurung sama dengan 12.917
per 13.010 dikali 100 dapat hasilnya 99,29. Begitu juga penyelesaian selanjutnya. Yang kedua, indeks berantai pada data tersebut adalah sebagai berikut. Sama dengan yang pertama tadi, ada 4, salah satunya P buka kurung 20,19 tutup kurung sama dengan 13.596 per 12.917 dikali 100, hasilnya 105,26. Begitu juga penyelesaian selanjutnya. Dari kedua cara tersebut, dapat dilihat bahwa indeks basis dicari melalui perbandingan periode saat ini dan periode dasar yang tetap, yaitu tahun 2018. Selanjutnya, angka indeks tertimbang berantai. Di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu P buka kurung N, N kurang 1 tutup kurung sama dengan sigma PN W per sigma PN buka kurung N kurang 1 tutup kurung W dikali 100. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah indeks tertimbang berantai dari daftar 3 kebutuhan pokok yang dijual di sebuah kedai grosir. Di sini ada tabel, itu kebutuhan pokok dari 2021 sampai 2023, begitu juga timbangannya. Baiklah, kita lanjut ke penyelesaian. Yang pertama untuk tahun 2022, kita masukkan rumus yang tadi dan kita masukkan angkanya, yaitu buka kurung 12.833 dikali 15 tutup kurung ditambah buka kurung 15.000 dikali 5 tutup kurung ditambah 107.500 dikali 0,6 tutup kurung per buka kurung 12.556 dikali 15 tutup kurung ditambah buka kurung 14.800 dikali 5 tutup kurung ditambah buka kurung 100.001,250 dikali 0,6 tutup kurung dikali 100, dapat hasilnya 331.995 per 323.90 dikali 100, kita dapat hasilnya 102,76. Yang kedua untuk tahun 2023, kita bisa melihat cara penyelesaiannya sama dengan tahun 2022. Selanjutnya kita masuk ke pergantian tahun dasar. Di sini kita bisa melihat pengertian pergantian tahun dasar. Pergantian tahun dasar adalah langkah penting dalam menggunakan angka indeks atau indeks harga untuk memastikan bahwa perhitungan dan analisis yang dilakukan tetap relevan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya kita masuk ke rumus. IB sama dengan ID per IT dikali 100. Di sini kita bisa melihat keterangannya, apa itu IB, apa itu ID, apa itu IT. Contohnya, IB itu indeks baru, ID itu indeks lama, IT itu indeks lama tapi dia dari periode dasar. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah tabel rangkaian angka indeks dengan tahun dasar 2014. Ubahlah angka indeks pada data jika periode dasar diganti menjadi tahun 2016. Di sini kita bisa melihat tabelnya tahun 2014 sampai tahun 2018 dan indeksnya 2014 sampai 2018. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Jika periode dasar diletakkan pada tahun 2016, angka indeks tahun 2016 akan berubah menjadi 100. Dengan demikian, angka indeks pada tahun lainnya dapat diubah sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat penyelesaian dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Saya akan mengambil dua contoh, 2014 sampai 2015. 2014, IB sama dengan 100 per 125 dikali 100 sama dengan 80. 2015, IB sama dengan 115 per 125 dikali 100 sama dengan 92. Begitu juga penyelesaian dari tahun 2016 sampai 2017. Setelah itu kita lanjut ke angka indeks proses deflasi. Di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu upah real sama dengan upah nominal per indeks biaya hidup dikali 100 atau upah real sama dengan upah nominal per indeks harga konsumen dikali 100. Di sini kita juga bisa melihat pengertiannya, yaitu situasi di mana daya beli uang meningkat dalam periode tertentu karena jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kita lanjut ke contoh soal. Berikut disajikan daftar upah bulanan dalam rupiah beserta indeks harga konsumen tahun 2015 sampai tahun 2019. Tentukan upah real dari data tersebut. Di sini kita bisa melihat data dari
di dalam tabel dari tahun 2015 sampai tahun 2019, upah bulanannya berapa dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dan IHK-nya. Kita lanjut ke penyelesaian. Upah real setiap tahunnya dari data tersebut adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat penyelesaian dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Saya akan mengambil dua contoh saja. 2015, upah real sama dengan 2.800.000 per 100 dikali 100 sama dengan 2.800.000. 2016, upah real sama dengan 3 juta per 103 dikali 100 sama dengan 2.912.621.000. Begitu juga selanjutnya dari tahun 2017 sampai 2019. Masukkan ke dalam rumus, yaitu nilai PLN-nya di tahun 2022, kemudian garis miring nilai penolnya di tahun 2021. Bakalan tadi kita kalikan atau tekan bintang shift plus 8 kali 100. Nah, hasilnya 133,33. Oke, sekarang kita akan melakukan angka indeks relatif bidang, yang dimana nilai PN di tahun 2022 di garis miringkan dengan nilai P0 di tahun 2021. Kemudian kita totalkan. Nah, totalnya itu dikalikan dengan 100, yang dimana shift plus 8 itu ada bintang. Nah, kita melakukan hal yang sama juga untuk indeks relatif UMI dan kepiting. Di sini kita akan mengerjakan metode less beres di Excel dengan cara PN dikali Q0 untuk barang A dengan cara sama dengan kemudian dikalikan. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Kita juga melakukan hal yang sama untuk mencari nilai P0 dan Q0-nya di barang A. Nah, untuk mencari totalnya, kita buat sama dengan kemudian tarik dari barang A dan barang yang terakhir. Nah, kita jumlahkan. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, yang dimana kita membagikan PN dan Q0-nya dengan P0 dan Q0-nya, kemudian kita kalikan dengan 100. Oke, kita lanjut ke metode kedua dengan cara kalikan PN dan UN di barang yang pertama, di barang yang A. Sama seperti cara-cara yang sebelumnya, lanjut dengan cara yang sama untuk barang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video Excel dari angka indeks harga rata-rata hitung relatif tertimbang. Yang pertama, jika faktor penimbangan adalah priori dasar. Di sini kita bisa melihat data-data pada tabel dan kita akan mengisi kolom yang kosong. Seperti kolom pada PN per P0 ini, dengan cara sama dengan jenis barang A pada PN, kita klik per atau garis miring jenis barang A pada P0. Setelah itu kita klik dan dapat hasilnya, kita tarik garis sampai bawah. Untuk kolom selanjutnya, yaitu pada kolom P0 Q0, sama dengan jenis barang A pada P0 dikali jenis barang Q0. Kita klik dan dapat hasilnya dan tarik garis juga sampai bawah. Begitu juga dengan kolom selanjutnya, yaitu sama dengan jenis barang A pada PN per P0 dikali jenis barang A pada P0 Q0,
klik dan dapat hasilnya dan kita tarik garis sampai bawah. Untuk mencari jumlahnya yaitu sama dengan sum buka kurung jumlah jenis barang A, B, C, D pada P0, Q0 tutup kurung, kita klik dan dapat hasilnya. Begitu juga dengan selanjutnya sama dengan sum buka kurung jumlah jenis barang A, B, C, D pada Pn per P0 dikali P0, Q0. Kita tutup kurung, kita klik dan dapat hasilnya. Baiklah, selanjutnya di sini kita bisa melihat rumusnya dengan cara sama dengan jumlah Pn per P0 dikali P0 Q0, kita klik, dibagi atau garis miring jumlah P0 Q0, kita klik dan dapat hasilnya sama dengan lagi jumlah yang tadi dikali 100, kita klik dan dapat hasilnya. Yang kedua, jika faktor penimbang adalah periode n. Di sini kita juga bisa melihat data-data pada tabel, sama seperti sebelumnya, kita akan mengisi kolom yang kosong. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Di sini kita bisa melihat rumusnya. Kita cari dengan cara sama dengan jumlah Pn per P0 dikali Pn Qn dibagi, kita klik, atau garis miring jumlah Pn Qn, kita klik dan dapat hasilnya. Setelah itu sama dengan jumlah yang tadi dikali 100, kita klik dan dapat hasilnya juga. Selanjutnya kita masuk ke indeks harga relatif berantai. Di sini kita bisa melihat tabel-tabel dan data-datanya, dan ada beberapa rumus yang sudah dikerjakan. Saya akan menjelaskan contoh, yaitu P buka kurung 21,18 ini dengan cara sama dengan kita klik tahun 2021 harga gulanya dibagi atau garis miring tahun 2018 harga gula. Setelah itu kita klik dan dapat hasilnya sama dengan jumlah yang tadi dikali 100, kita klik dan dapat hasilnya juga. Begitu juga dengan seterusnya. Yang tadi itu contoh yang pertama, yaitu indeks basis pada data tersebut adalah sebagai berikut. Masuk yang kedua, yaitu indeks berantai pada data tersebut adalah sebagai berikut. Sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu pada P buka kurung 19,18 tutup kurung, yaitu sama dengan tahun 2018 harga gulanya, kita klik, dibagi atau garis miring tahun 2018 harga gulanya, kita klik dapat hasilnya. Setelah itu sama dengan lagi hasil yang tadi dikali 100. Begitu juga dengan penyelesaian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke angka indeks tertimbang berantai. Di sini kita bisa melihat data-data pada tabel, dan kita langsung ke rumusnya saja dengan cara untuk tahun 2022 sama dengan tahun 2022 pada beras, kita klik, dikali timbangan pada beras ditambah tahun 2022 pada garam halus dikali timbangan pada garam halus ditambah tahun 2022 pada susu bubuk dikali timbangan pada susu bubuk, kita klik dan dapat hasilnya. Setelah itu sama dengan lagi beras pada tahun 2022 dikali timbangan beras ditambah garam halus pada tahun 2021, kita enter, dapat hasilnya sama dengan jumlah yang tadi
dibagi atau garis miring jumlah yang tadi juga. Kita klik dan dapat hasilnya sama dengan hasil yang tadi dikali 100. Kita klik dan dapat hasilnya juga. Begitu juga untuk tahun 2023. Selanjutnya, pergantian tahun dasar. Di sini kita juga bisa melihat ada tabel dan data-datanya. Kita akan mengisi tahun 2014 sampai tahun 2017, yaitu tahun 2014 sama dengan indeks tahun 2014 dibagi atau garis miring indeks tahun 2016. Kita klik dapat hasilnya sama dengan lagi hasil yang tadi dikali 100. Kita klik dan dapat hasilnya. Begitu juga cara 2015 sampai 2017. Selanjutnya kita masuk ke angka indeks proses deflasi. Di sini kita juga bisa melihat data-data pada tabel. Kita akan mengisi tahun 2015 sampai tahun 2018. Yaitu tahun 2015 sama dengan upah bulanan tahun 2015 dibagi atau garis miring IHK tahun 2015. Kita klik dapat hasilnya sama dengan jumlah yang tadi dikali 100. Kita klik dan dapat hasilnya. Begitu juga dengan tahun 2017 sampai tahun 2019.